Saya seorang Taois, dan Anda juga seorang Taois. Dikatakan bahwa Anda telah menjadi seorang Dao lebih lama dari saya. Aku tidak tahu apa-apa tentang Lei Dao. Aku tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Kong Wu tidak bisa berkata-kata, dan Qin Yichen juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu yang pertama bahwa harta apapun tidak mudah diperoleh, dan tidak ada yang akan mengirim harta itu ke istana Yan Huang terlepas dari pengembaliannya. Dan mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Kong Wu mengertakkan giginya dan tidak bisa membantu menggigil. Tetapi pada saat ini, dia melihat wajah Qin Yichen dengan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba membagi ruang. Seolah-olah dia juga bisa memberi ruang untuk itu. Itu bukan pengecualian. Dia melihat petir datang, megah dan luas, bahkan lebih mendominasi. Qin Yichen segera menghunus pedangnya di depannya. Ribuan pedang tidak bisa membantu tetapi muncul secara instan. Seolah-olah dia akan bersaing dengan Tian Lei yang muncul di jaring guntur. Tian Lei berubah menjadi anak sungai yang tak terhitung jumlahnya dan mengamuk. Dan ketika dia menyeka pipi Kong Wu, dia tidak bisa menahan panik. Meskipun Qin Yichen benar, mereka semua adalah Tao, dan dia tidak punya alasan untuk takut. Namun, ketika guntur melanda hari itu, Kong Wu menyadari seberapa besar jarak antara Dao Monarchs. Tetapi pada saat ini, dia mendengar suara keras. Ledakan. Yang lebih mengejutkan bagi Kong Wu adalah bahwa pedang Qin Yichen dihancurkan di langit guntur, meledakkan cahaya guntur kemasan langit, dan kemudian yang pertama diputar oleh bilahnya, dan guntur langit yang mengerikan tampaknya diseret olehnya. Membuang. Gemuruh. Setelah beberapa napas, ketika kewarasan Kong Wu yang mengejutkan baru saja pulih, dia mendengar bahwa pengadilan surgawi umum di kejauhan memiliki wajah cemberut, dan kilat menyambar di sekelilingnya, menyebabkan tubuhnya sedikit berkedut. Feng Tianxing. Tanda seru. Tanda seru. Kong Wu sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mungkinkah, barusan, Tuan, sementara guntur langit membelah, dia juga membimbing guntur langit untuk meledak, menekan pembangkit tenaga listrik di langit. Tuan, Anda masih mengatakan Anda tidak mengerti guntur. Namun, seperti semua orang tahu, mata seperti pisau Qin Yichen juga memiliki sentuhan keheranan, bukan aku. Di mata orang luar barusan, dia menghancurkan guntur langit dengan satu pisau, dan bahkan mengambil kesempatan untuk mengajar orang kuat di surga. Namun nyatanya, Qin Yichen siap menghadapi guntur hari ini. Tapi sebagai hasilnya, Lei baru saja melakukan kontak dengan pedangnya hari itu, dan dia benar-benar berubah arah, seolah-olah secara aktif menghindarinya. Apa yang bukan kamu? Kong Wu luar biasa. Tapi Qin Yichen memandang Bai Guanxing. Guanxing, apakah kamu baru saja merasakannya? Bai Guanxing mengangguk sedikit, seolah kekuatannya lebih baik dari Kong Wu. Beberapa kekuatan magis tidak sebanding dengan murid yang dibudidayakan oleh Istana Yan Huang. Tadi, suamiku akan mengguncang langit dengan keras, dan hasilnya, aneh dan aneh. Sayang sekali guntur langit sangat luas, dan murni keberuntungan untuk melarikan diri. Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya, karena Xiao Linglei dari Departemen Guntur Surgawi berubah menjadi Lei Guang. Kecepatannya sangat cepat, dan mereka memiliki beberapa keuntungan yang tidak dapat mereka bandingkan. Pergilah. Desir-desir, semakin dekat Anda ke puncak gunung, semakin padat gunturnya hari itu. Bahkan tetua klan Kaisar Ke telah memerintahkan bahwa di bawah Raja Tao, mereka harus menunggu di kaki gunung. Tidak dapat melampaui mereka. Bukan karena mereka takut pada klan yang sama merebut harta, tetapi karena mereka takut akan kecelakaan. Sudah terlambat untuk menabung. Qin Yichen semua, bahkan banyak dewa dan iblis sangat cepat. Tetapi karena ini, mereka lebih sering diserang oleh awan petir. Ini seperti berlari dengan liar di tengah hujan. Semakin cepat Anda berlari, semakin banyak hujan badai yang akan datang. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa dia menemui serangan guntur langit beberapa kali, dan setiap kali dia akan mendesak guntur langit untuk melawan. Seperti sebelumnya, guntur langit menghindari mereka tanpa bisa dijelaskan. Di mata orang luar, itu adalah pedang ajaibnya yang menghancurkan langit dengan satu pisau. Tetapi Qin Yichen sendiri tahu bahwa dia belum melepaskan kekuatannya. Tuan, apakah Anda terlalu beruntung? Atau apakah Anda bersembunyi? Qin Yichen juga tercengang. Mungkinkah setelah ia menjadi dewa bawaan, keberuntungannya juga berbalik melawan langit? Namun, Qin Yichen tenang dengan cepat. Dia masih mengenal dirinya dengan baik. Meskipun keberuntungannya tidak buruk, dia tidak melawan langit. Pada saat ini, Bai Guanxing, yang selalu diam, berbicara kepada mereka berdua. Tuan, Kong Wu, ngomong-ngomong, apakah Anda masih ingat naga petir yang dilakukan oleh tombol bintang saya sekarang? Apa masalahnya? Kong Wu baru saja selesai berbicara. Dia tidak bisa menahan gemetar. Brontosaurus. Maksud kamu apa? Mata Dewa Bai Guanxing berkedip. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh perang Lik. Jutaan tahun yang lalu, ada perselisihan terus-menerus di antara semua ras, dan nenek moyang kita belum menaklukkannya. Jadi jika itu adalah kesempatan ras lain, tidak perlu berevolusi dari naga petir. Mata Qin Yichen terkejut. Maksudmu,
harta ini ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan merasakan nafas kita, sehingga guntur surgawi itu tidak menyakiti kita. Bai Guanxing mengangguk, itu mungkin. Tapi itu tidak boleh untuk wajah Tuan, tapi untukku dan Kong Wu. Qin Yichen terdiam. Dia sekarang adalah dewa bawaan, dan dia mungkin tidak akan mengenali leluhurnya, tetapi itu tidak masalah lagi. Leluhur yang diberkati berbeda? Kalau begitu, kami bertekad memenangkan harta karun ini. Mata Kong Wu bersinar, dan leluhur diberkati dengan cara ini, dan kemudian membiarkan harta itu jatuh ke tangan para dewa dan setan di langit, lalu mereka akan dibunuh. Pergilah. Memikirkan hal ini, Qin Yichen juga sangat bersemangat, dan kecepatannya menjadi semakin kejam. Bahkan jika itu hanya keberuntungan, itu adalah kesempatan bagus untuk dilewatkan. Dalam beberapa saat upaya, Qin Yichen menyeret mereka berdua sepanjang jalan dan terbang, dan segera mereka bertemu dengan beberapa tetua klan Kaisar Qe. Pada saat ini, jika para dewa dan iblis dari semua pihak masih belum mengetahui petunjuknya, mereka dapat sepenuhnya menyodok dewa mereka. Tianxing, keberuntungan anak Anda, juga luar biasa. Seorang tetua klan baru saja menggabungkan sayap para dewa dan menghancurkan guntur langit. Pada saat ini, dia buru-buru mengatur nafasnya. Melihat Qin Yichen yang telah menyusul mereka, dia tidak bisa tidak mengagumi. Qin Yichen menggaruk kepalanya. Dia juga sangat curiga pada saat ini. Jika dia meninggalkan Kong Wu dan Bai Guanxing, dia tidak akan beruntung. Haha, keberuntungan, semoga beruntung. Namun, pemandangan ini membuat banyak dewa dan iblis cemburu dan cemburu. Orang ini terlahir untuk rejeki dari langit dan bumi. Apakah masih bisa merampas keberuntungan langit dan bumi? Saya sedang menunggu keturunan ortodoks dari Istana Surgawi. Mengapa tidak beruntung? Suara-suara cemburu itu ditekan oleh guntur langit. Bahkan jika mereka jatuh ke telinga Qin Yichen, mereka diabaikan olehnya. Segera, dia tersenyum pada klan Dike tua dan berkata, beberapa paman, aku akan selangkah lebih maju. Ini baik. Meskipun beberapa tetua klan baru saja berulang kali menginstruksikan, yang kuat di bawah Dao Zun tidak diizinkan untuk melampaui mereka, hampir dengan kata lain, ribuan klan kaisar yang kuat ada di belakang mereka. Meskipun Qin Yichen tidak lebih dari seorang Raja Tao, tampaknya itu pengecualian. Salah satunya adalah keberuntungan Qin Yichen begitu luar biasa sehingga sulit untuk menyakiti setiap hari guntur langit menyerang. Dan yang kedua adalah kekuatan yang pertama tidak dapat diukur oleh seorang Tao biasa. Tianxing, kau naik duluan. Kami orang tua menarik napas lega dan membuka jalan untukmu di belakang.